buat garis kartesius. Kemudian hiperbola yang berada di titik puncak atau titik apinya itu yaitu A dan A aksen. Kemudian F dan F aksen. Nah, kemudian ada garis singgung, garis yang menyinggung hiperbola tersebut. Kita singgung hiperbolanya, yang persamaannya itu kita misalkan Y sama dengan MX ditambah N. Kemudian ini berada di titik 0,0. Ini garis Y dan garis X. Nah, di sini ini adalah gambar persamaan garis singgung hiperbola yang berada di titik 0,0 yang menyinggung dengan persamaannya yaitu Y sama dengan MX tambah N. Kita simpulkan ini adalah gambar dari persamaan garis singgung hiperbola yang bergradien M. Kemudian di titik H, K. Di titik H, K ini hiperbolanya itu kan tidak berada di titik 0,0 melainkan di H, K. Jadi gambarnya itu seperti ini. Yang titik apinya di A dan A aksen dan A, kemudian F aksen dan F. Kita buat bayangan dari titik pusatnya. Ini garis Y dan X. Kemudian kita membuat garis yang menyinggung hiperbola tersebut dari sini. Nah, ini adalah titik pusat yang berada di H, K. Kita simbolkan dengan P, H, K. Jadi dapat kita simpulkan ini adalah gambar dari persamaan garis singgung hiperbola yang berada di titik P, H, titik pusat dengan P, H, K. Yang menyinggung ini persamaannya adalah Y sama dengan M X ditambah N. Mungkin cukup sekian. Contoh soalnya akan ditentukan oleh teman saya selanjutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan garis singgung hiperbola dengan gradien M. Yang pertama, garis singgung hiperbola yang memotong garis di titik 0,0.
mana persamaan garis singgung hiperbola itu adalah Y sama dengan mx ditambah n. Dari kedua inilah yang menentukan bagaimana persamaan garis singgung hiperbola di titik 0,6. Maka kita harus mensubstitusikan persamaan garis singgung hiperbola ke dalam persamaan umum hiperbola, yaitu x kuadrat per a kuadrat dikurang y-nya mx ditambah n. Langsung substitusikan mx ditambah n kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Dari sini kita sederhanakan x kuadrat per a kuadrat b kuadrat dikurang mx ditambah n kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat per a kuadrat b kuadrat. Nah, dari persamaan ini langsung saja kalian silang b kuadrat x kuadrat dikurang a kuadrat mx ditambah n kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. Nah, kemudian b kuadrat x kuadrat dikurang a kuadrat ini kita kuadratkan menjadi m kuadrat x kuadrat ditambah 2mnx ditambah n kuadrat. Kemudian a kuadrat b kuadrat dipindahkan ke sisi kiri menjadi negatif a kuadrat b kuadrat sama dengan 0. Lalu kita sederhanakan lagi b kuadrat x kuadrat dikurang kita kalikan a kuadrat m kuadrat x kuadrat, kemudian min a kuadrat dikali 2mnx menjadi min 2 a kuadrat mnx. Kemudian kita kalikan lagi min a kuadrat dikali n kuadrat menjadi min a kuadrat n kuadrat dikurang a kuadrat b kuadrat sama dengan 0. Kemudian dari sini kita harus mengubahnya menjadi bentuk ABC, di mana kita harus sederhanakan lagi. Jadi b kuadrat dikurang a kuadrat m kuadrat x kuadrat, kemudian dikurang 2a kuadrat mnx, kemudian min a kuadrat m kuadrat min a kuadrat b kuadrat sama dengan 0. Ini berarti a, kemudian ini b, dan ini c. Karena garis menyinggung atau menyinggung hiperbola dengan gradien n, maka dia harus mempunyai nilai diskriminan, di mana d sama dengan b kuadrat dikurang 4ac sama dengan 0. Kita masukkan saja b kuadrat dikurang 4ac, di mana nilai b kuadrat sama dengan min 2a kuadrat mn. Min 2a kuadrat mn kuadrat dikurang 4. A-nya adalah b kuadrat dikurang a kuadrat m kuadrat. Kemudian nilai c adalah min a kuadrat m kuadrat dikurang
A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Nah, dari sini kita faktorkan, kita sederhanakan lagi menjadi ini dipangkatkan. Min 2 kali pangkat 2 berarti menjadi 4. A pangkat 4 N kuadrat N kuadrat. Kemudian ini kita kalikan terlebih dahulu. Min A kuadrat B kuadrat N kuadrat. Kemudian dari sini B kuadrat min A kuadrat kali B pangkat. Kita sederhanakan 4A pangkat 4 N kuadrat N kuadrat. Kemudian 4 min 4 dikali min A kuadrat B kuadrat N kuadrat sama dengan positif 4 A kuadrat B kuadrat N kuadrat. Kemudian ini kita kalikan di sini menjadi positif 4 A kuadrat B pangkat 4. Kemudian ini kita kalikan ke sini menjadi min 4 A pangkat 4 N kuadrat N kuadrat. Kemudian kita kalikan lagi ke sini menjadi min 4 A pangkat 4 B kuadrat N kuadrat sama dengan 0. Kita cari yang sama, bahwa yang sama itu adalah ini dan ini. Kemudian 4A pangkat 4 N kuadrat dikurang 4A pangkat 4 N kuadrat, maka dia habis. Sehingga yang tersisa menjadi 4A kuadrat B kuadrat N kuadrat ditambah 4A kuadrat B pangkat 4. Kemudian min 4A pangkat 4 B kuadrat N kuadrat sama dengan 0. Kemudian sama-sama kita bagikan. Kita bagi A kuadrat B kuadrat. Maka setelah dibagi oleh A kuadrat B kuadrat, maka nilainya menjadi N kuadrat. Ini habis. Kemudian ini juga habis. Sisanya B kuadrat karena B pangkat 4 dikurang B kuadrat menjadi B kuadrat. Kemudian setelah ini juga habis. Ini 4A pangkat 4 B kuadrat N kuadrat dibagi 4A kuadrat B kuadrat, sisanya menjadi A kuadrat N kuadrat sama dengan 0. Maka nilai N kuadrat sama dengan A kuadrat N kuadrat dikurang B kuadrat. Maka N menjadi akar A kuadrat N kuadrat dikurang B kuadrat. Sehingga dari sinilah kita harus memasukkannya ke dalam persamaan Y sama dengan Nx tambah N, di mana nilai N sudah diketahui. Sehingga Y sama dengan Mx ditambah kurang, kita masukkan saja nilai N-nya, yaitu A kuadrat M kuadrat dikurang B kuadrat. Maka inilah persamaan dari garis singgung hiperbola dengan
gradian M di titik 0,0, yaitu Y sama dengan MX terus minus akar A kuadrat M kuadrat dikurang B kuadrat. Saya akan menjelaskan mengenai persamaan garis singgung hiperbola dengan diketahui gradiennya yang berpusat di suatu titik yaitu H, K. Nah, karena di sini yang berhubungan dengan persamaan garis singgung, maka kita misalkan Y sama dengan MX ditambah N, di mana persamaan umum dari hiperbola adalah X dikurang H kuadrat per A kuadrat dikurang Y dikurang K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, kita lihat tadi diketahui Y sama dengan MX ditambah N. Kita substitusikan ke dalam persamaan umum menjadi X dikurang H kuadrat per A kuadrat dikurang Y-nya ubah menjadi MX tambah N dikurang K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dari persamaan ini kita sederhanakan menjadi B kuadrat X kurang H kuadrat dikurang A kuadrat dikali MX tambah N dikurang K kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, di sini karena masih ada persamaan dengan berpangkat 2, kita sederhanakan lagi menjadi B kuadrat kali X kuadrat dikurang 2 HX ditambah K kuadrat dikurang A kuadrat dalam kurung. Kita cari dahulu MX ditambah N dikurang K pangkat 2. B kuadrat dalam kurung X kurang K kuadrat dikurang A kuadrat dikali MX tambah N dikurang K kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Kita sederhanakan menjadi B kuadrat X kuadrat dikurang 2X ditambah A kuadrat dikurang A kuadrat dalam kurung M kuadrat X kuadrat tambah M 2MNX dikurang 2MKX ditambah M kuadrat tambah K kuadrat dikurang A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Nah, kemudian kita substitusikan ke dalam menjadi B kuadrat X kuadrat dikurang 2B kuadrat HX ditambah B kuadrat H kuadrat dikurang A kuadrat M kuadrat X kuadrat dikurang 2A kuadrat MNX ditambah 2A kuadrat MKX dikurang A kuadrat N kuadrat dikurang A kuadrat K kuadrat kurang A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Nah, kita lihat mana pangkat tertingginya, yaitu ada X kuadrat. Kita kelompokkan menjadi X kuadrat dalam kurung. Kita lihat mana yang anggotanya yang ada X kuadrat ini. Ada B kuadrat, kemudian min A kuadrat M kuadrat, setelah itu untuk variabel X berpangkat 1 yaitu min 2B kuadrat H dikurang 2A kuadrat MN ditambah 2A kuadrat MK dan sisanya B kuadrat H kuadrat dikurang A kuadrat N kuadrat dikurang A kuadrat K kuadrat dikurang A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kita jadikan sebagai A. Ini B dan sisanya adalah C. Karena di sini dia merupakan persamaan garis singgung, maka dia memiliki diskriminan, yaitu D sama dengan 0, di mana rumus dari diskriminan adalah B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0. B kuadrat, di mana B kuadrat tadi adalah min 2B kuadrat H dikurang 2A kuadrat MN tambah 2A kuadrat MK dikurang
dikali A-nya adalah B kuadrat dikurang A kuadrat M kuadrat, dikali C-nya adalah B kuadrat H kuadrat dikurang A kuadrat N kuadrat kurang A kuadrat K kuadrat kurang A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Maka dari persamaan ini kita akan menemukan suatu nilai N, yaitu minus HN akar A kuadrat N kuadrat dikurang B kuadrat ditambah K. Nah, Y sama dengan MX ditambah N. Kita substitusikan nilai N ini ke dalam persamaan ini. Jadi Y sama dengan MX tambah huruf Y HN minus akar dari A kuadrat M kuadrat dikurang B kuadrat ditambah K. Kalau kita pindahkan ke ruas kiri menjadi Y dikurang K sama dengan, karena di sini ada MX dikurang HN yang memiliki sama-sama memiliki unsur M, maka kita keluarkan M dikali X dikurang H minus akar A kuadrat M kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, ini adalah hasil akhir ataupun persamaan garis singgung suatu hiperbola yang memiliki gradien dan berpusat di suatu titik, yaitu H, K. Sekian dari saya, terima kasih. Contoh soal. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh pertama dengan soal tentukan persamaan garis singgung hiperbola 16x kuadrat dikurang 18y kuadrat dikurang 104 sama dengan 0 sejajar dengan garis 2x dikurang y tambah 4 sama dengan 0. Oke, penyelesaian pertama kita tuliskan terlebih dahulu persamaan pertama, yaitu 16x kuadrat dikurang 18y kuadrat 16x kuadrat dikurang 18y kuadrat dikurang 104 sama dengan 0, kita ubah menjadi bentuk x kuadrat per 18 dikurang y kuadrat per 6 sama dengan 1, di mana persamaan ini berasal dari 16x kuadrat dibagi 104 dan y kuadrat per 6 berasal dari 18y kuadrat per 104, sehingga menghasilkan hasil berikut ini. Dari persamaan 2x dikurang y tambah 4 sama dengan 0, diperoleh y sama dengan 2x tambah 4, di mana gradiennya sama-sama bernilai 2. Sehingga dari persamaan terakhir ini diperoleh informasi bahwa a kuadrat sama dengan 16 dan b kuadrat sama dengan 6. Oh, maaf salah, a kuadrat sama dengan 18 dan b kuadrat sama dengan 6. Sehingga diperoleh y sama dengan 2x plus minus akar 18 dikali 2 pangkat 2 dikurang 6, sehingga y sama dengan 2x plus minus akar 66. Maka persamaan garis singgung yang dicari adalah y sama dengan 2x plus minus akar 6. Masuk ke contoh yang kedua, yaitu tentukan garis singgung hiperbola dari 16x kuadrat dikurang 25 kuadrat dikurang 32x dikurang 200y dikurang 784 sama dengan 0 tegak lurus dengan x dikurang 2y dikurang 14 sama dengan 0. Penyelesaian pertamanya kita tuliskan kembali persamaannya, kemudian kita urutkan sesuai dengan variabelnya, kemudian kita sederhanakan menjadi bentuk seperti ini, di mana apabila ini kita operasikan maka hasilnya akan kembali seperti ini. Kemudian sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini, di mana hasil ini diperoleh dari 16x dikurang 1 kuadrat dibagi 400, maka menghasilkan x dikurang 1 kuadrat per 25. Kemudian 25 dikali y tambah 4 akar 2 dibagi 400 menghasilkan
Y tambah 4 akar 2 per 16, di mana X kurang 1 kuadrat per 25 dikurang Y tambah 4 kuadrat per 16 sama dengan 1. Berikut ini. Kemudian, dari persamaan garis X, 2Y dikurang 14 sama dengan 0, diperoleh di mana Y sama dengan setengah X dikurang 7, sehingga M1 yaitu setengah. Karena garisnya ini tegak lurus, maka M1 dikali M2 sama dengan min setengah. Sehingga diperoleh setengah M2 sama dengan min 1 dan M2 sama dengan min 2. Sehingga dari persamaan terakhir ini diperoleh informasi bahwa A kuadrat sama dengan 25 dan B kuadrat sama dengan 16. Sehingga didapat Y tambah 4 sama dengan 2 dikali X tambah 1 plus minus akar 25 dikali 2 dikali min 2 pangkat 2 dikurang 16. Sehingga Y tambah 4 sama dengan 2 kali X tambah 1 plus minus akar 84. Maka persamaan garis singgung yang dicari adalah Y tambah 4 sama dengan 2 kali X kurang 1 plus minus akar 84. Sekian penjelasan contoh dari saya.